Selamat Lebaran. Ini Ica, teman lamaku yang dulunya kaya. Cak, udahan yuk belanjanya. Kita udah beli banyak nih. Saudariku yang kukasihi, kamu lupa kita punya kartu yang limitnya seperti cintaku padamu, tak terbatas. Oh my god. Yaudah yuk, kita borong semua barang yang bagus itu. Kok dia jadi gini sih? Aku harus dengerin suara hatinya. Sini duduk. Maaf ya, aku masih beres-beres. Mana Tuan belum pulang lagi? Ayo duduk. Kok malah bengong? Ica, kita lebaran di kafe aja yuk. Loh, kenapa? Iya, kita kan udah lama gak nongkrong. Aku mau nunjukin hidden gem ke kamu. Oh ya? Yaudah, aku siap-siap dulu ya. Tapi Kenapa ke kafe sih? Kan kita kesini mau lebaran. kayaknya ini bukan rumah Ica deh sayang. Dia ART di sini. Bukannya kata kamu dia kaya? Bisa aja kan dia bangkrut. Gimana kalau aku kasih dia kerjaan? Halo bos, teman saya boleh jadi karyawan kantor kita nggak ya? Bisa, kalau dia punya skill. Masukin aja lamarannya. Makasih ya bos. Kamu nyari kerja buat siapa? Ica, kamu pakai baju siapa? Baju siapa? Duh, gini nih, udah susah. Tetap aja princess syndrome. Kamu tuh nggak perlu kayak gini. I'm home. Tuan? Tuan, si Ica jadi ART di rumah bosku. Pasti itu baju istrinya bos. Maaf bos, teman saya nggak bermaksud lancang. Teman kamu. Jadi kamu teman sama istriku? Hah? Nona Ica, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu berteman sama manajer kepercayaanku? Tuan Nabi, aku pun tidak tahu kalau dia adalah bawahanmu. Sungguh, dunia yang sempit. Iya, dunia yang sangat sempit. Dasar pasangan freak. Kalau aku beli makan, ntar uangnya nggak cukup buat traktir Raya. Aku nggak lapar sayang, kamu aja yang pesan. Aku bisa dengar suara hati orang lain karena kalau ngajaib. Dan aku tahu pacarku selalu berkorban buat aku. Tada! Aku beliin kamu HP baru. Kok nggak beliin HP buat kamu dulu? Kan kamu yang lebih butuh. HP lama aku masih bisa kok. Kamu mau apa sayang? Pesen aja menu paling mahal. Jarang-jarang kan? Aduh mas, kalau nggak punya uang tuh nggak usah makan di resto mahal. Mbak, kenapa ya nggak sopan kayak gitu sama pacar saya? Mbak itu harus sadar, Mbak cantik. Kelihatannya juga anak orang kaya. Kok mau sih pacaran sama orang yang nggak punya uang? Lihat tuh, HP-nya aja udah beda kelas. Jangan-jangan Mbak dipelet ya? Cukup ya mbak? Udah sayang, ntar puasa kamu batal loh. Mbak, pacar saya memang bukan orang kaya. Tapi dia selalu tulus ngasih yang terbaik buat saya. Jadi, kalau ada yang berani hina dia, Ya maaf, saya kan cuma kasih saran. Raya, tumben makan di restoranku. Loh, bos kenal sama Mbak ini? Kenal lah, dia kan Raya sahabat saya. pelayan kamu baik juga loh. Masa dia ngasih saran buat mutusin pacar aku? Apa perlu aku kasih saran dia buat cari tempat kerja yang baru? Cak, keterlaluan kamu ya. Mau saya pecat? Ampun bos, jangan pecat saya. Alhamdulillah. Udah Di, nggak usah dipecat. Kami udah maafin kok. Mbak, makasih banyak ya. Tapi ada syaratnya. Bukan yang aneh-aneh kok. Sini, buka bareng sama kita. Takut banget sih. Kirain apa? Tapi ditraktir kan? Namaku Raya. Aku bisa mendengar suara hati orang dengan kalung ajaib. Raya, akhirnya kita ketemu lagi. Papa? Pa, Raya keterima loh di kampus unggulan. Apa kamu bilang? Kamu pikir kuliah itu murah? Kok dirobek sih, Pa? Raya kan pengen lanjut kuliah biar pinter. Buat apa pinter-pinter? Kamu tuh cewek. Yang penting bisa masak sama ngurus suami. Udah. Raya pengen jadi wanita karir, Pa. Raya pengen hidup mandiri. Pengen hidup mandiri? Ya udah. Mulai sekarang kamu keluar dari rumah ini. Sana.
pergi jadi wanita mandiri. Fine. Papa nggak nyangka kalau kamu bisa sesukses ini. Kok papa temuin aku lagi? Ada perlu apa? Ini kan bulan Ramadan, jadi papa pengen silaturahmi lagi sama kamu. Mencurigakan, aku harus dengerin suara hatinya. Dengan begini, aku bisa hidup dengan kekayaan anakku. Udah aku duga, dia cuma ngincar hartaku. Alhamdulillah, gimana kalau Raya traktir papa buka puasa? Alhamdulillah, enak banget. Udah lama loh, papa nggak makan makanan kayak gini. Raya ke toilet dulu ya, Pak. Raya mana sih? Kok nggak balik-balik ya? Totalnya 1.800.000. Mau debit atau cash? Anak saya masih toilet, Pak. Nanti dia yang bayar kok. Halah, gak usah banyak alasan. Orang dari tadi tuh toiletnya kosong. Apa? Rasain kamu. Mau bayar sekarang juga? Atau gue lapar polisi? Pak, jangan Pak. Saya orang miskin, Pak. Karena lu nggak bisa bayar hutang, mulai sekarang rumah ini gue sita. Pergi sana. Pak, jangan penjarain saya, Pak. Saya nggak punya apa-apa. Lu nggak peduli ya? Halo, polisi. Jangan, Mas. Biar saya aja yang bayar. Nih, kartu debit saya. Papa kira kamu ninggalin Papa, nak. Mana mungkin Raya tinggalin papa. Meski aku benci apa yang sudah papa lakukan, pada akhirnya aku hanya ingin menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya. Aku Raya, aku bisa dengar suara hati orang dengan kalung ajaib. Selamat lebaran ya, Dek. Kakak ipar kok pakai baju Raya tahun lalu sih? Kayak aku dong, beli baru, mahal. Untung aja nemu baju KW super. Yang asli sih mahal, tapi kan punya kamu KW. Apa? Tuh kan aku udah bilang baju ini tuh kelihatan KW. Sayang. Istri kamu kenapa, Dek? Dia selalu minta barang mahal. Ya aku lagi nggak ada duit. Jadi aku beli deh baju kayak super. Wah, kok bawa tas? Iya, aku mau pergi dari rumah nih, terus cari cowok yang tajir. Sayang, tunggu. Kamu di sini aja, biar kakak yang kejar. Mantanku? Kita putus. Kok kamu mutusin aku sih? Kayak nanya lagi. Ngaca, kamu tuh miskin. Boro-boro beliin aku barang mewah, buat makan aja susah. Kok kamu sekarang jadi kaya sih? Ica, Aku nggak mau balik lagi. Sorry ya, tapi aku mau balikan sama mantanku yang kaya. Kok kamu ketawa? Maaf ya, Cak. Tapi aku udah tunangan sama Raya. Apa? Kenapa sih dunia ini nggak adil? Aku kan juga pengen punya cowok kaya. dasar cewek nggak tahu malu. Kamu tahu kan, Topan itu dulu hidupnya susah. Aku nemenin dia dari nol. Lihat sekarang, dia sampai sesukses ini. Wah, kamu cowok susah malah ditinggalin. Kamu itu istri adikku. Kamu tuh harusnya bisa mencintai dia dengan sepenuh hatimu. Aku tahu kok, dia tuh punya potensi buat sukses. Tapi dia itu nggak bisa sendirian. Dia itu harus ditemani oleh sosok wanita yang bisa menemani dia dalam keadaan susah. Please, jangan tinggalin aku. Aku janji bakal beli baju mahal, yang ori. Nggak apa-apa kok sayang. Uangnya kamu tabung aja. Aku tahu kok kondisi ekonomi kamu lagi nggak baik. Kok pada nggak puasa? Bu, Bos. Pokoknya, kalau ada karyawan yang nggak puasa, saya potong gajinya 50%. Pagi, Bu. Astaga. Bu Bos nggak puasa? Kenapa? Nggak terima? Saya kan lagi PMS hari pertama. Nih, selesaiin semua kerjaanmu. Pokoknya, sebelum buka puasa, harus selesai semua. Noh, kerjaan kita segede gaban. kok makin banyak sih pekerjaan kita? Mana sekarang kita puasa lagi? Gimana nggak pusing? Harusnya
kalau puasa tuh kerjaan makin dikit. Dan asal kalian tahu ya, bos kita yang cocok itu gak puasa. Ya, ada yang nggak terima saya makan. Saya kenyang nih. Cak, kamu nggak snacknya? Boleh deh. Siapa suruh batal puasa? Gajimu saya potong 50%. Terlaluan. Cak, tunggu. Cak, jangan nangis. Kamu yang sabar ya. Aku nggak bisa diginiin, Bi. Aku capek. Ya udah, naik saya terus. Kok kamu gitu sih? Soalnya pas kamu nangis, kamu cute banget. Karena aku jadi tergoda. Astagfirullah, bulan puasa itu mana nafsu? Kalian malah cipokan? Kan mau saya pecat. Gak usah mencet saya ya. Saya resign hari ini. Kok jadi gini sih? Kamu mau ikut? Lapar lagi. Alhamdulillah azan. Alhamdulillah. Selamat. Ini bonus buat kalian. Bonus. Iya, bonus karena kalian kuat puasa. Selamat. Tapi Bu, ini bonusnya lebih banyak dari biasa. Kalian tahu kenapa saya ketat memantau kalian puasa? Dengan memantau puasa kalian, saya jadi tahu seberapa besar tanggung jawab kalian. Karena untuk bekerja di sini nggak cukup cuman untuk tanggung jawab ke perusahaan. Tapi saya mau semua bertanggung jawab ke diri sendiri dan agama. Sebaik-baiknya orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab kepada ketiga aspek itu. Jadi, karena kalian lulus ujian, kalian berhak dapat bonus. Plus, saya bakal traktir kalian buka puasa sepuasnya.